Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang lancar dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita masih melanjutkan berbagi pengalaman, belajar dan berlatih bersama menggunakan Microsoft Excel. Pada kali ini kita masih melanjutkan pembuatan administrasi guru. Pada kesempatan kemarin kita sudah membuat agenda mengajar, kemudian jurnal kelas. Langsung saja kita buka file kemarin. Nah, di sini kemarin kita sudah membuat agenda mengajar dan jurnal kelas. Pada kali ini kita akan membuat daftar hadir bertatap muka setiap pertemuan. Ini dikhususkan atau bermanfaat terutama bagi guru mata pelajaran yang mengajar di sanawiyah atau SMP dan seterusnya. Tetapi untuk guru SD mungkin ini tidak begitu penting, tapi tidak ada salahnya kalau kita juga mengetahui bagaimana cara untuk membuatnya. Untuk membuat daftar hadir tentu saja mendatangkan atau mengundang siswa-siswanya. Maka di sini kemarin untuk database, untuk siswa belum kita masukkan ke database. Oleh karena itu kita memasukkan nama-nama siswa ke database. Sudah saya siapkan di sini data-datanya. Tinggal kita panggil, kita copy. Nah, kita copy data siswanya beserta dengan jenis kelaminnya, atau kalau perlu dengan nomor induk siswa nasional atau NISN. Untuk latihan ini kita hanya membutuhkan siswa dan jenis kelaminnya saja. Kita paste di sini. Nah, di sini sudah ada sesuai atau seperti kemarin. Data ini akan bisa diundang atau bisa dipanggil bila mana harus diberi nama. Untuk pemberian nama siswa ini tidak satu persatu atau tidak per kelas, tetapi langsung seperti ini. Perhatikan di sini di dalam ngeblok ini dengan kelasnya, sehingga kelasnya apa, siswanya apa. Setelah kita blok, kemudian kita beri nama. Seperti kemarin di pertemuan yang lalu, ya, kita akan beri nama siswa. Seperti pertemuan yang lalu, setelah kita blok, kemudian ditulis di sini. Berikutnya adalah sudah masuk belum siswa? Oh, ternyata belum karena sudah ya, ini sudah. Nah, berikutnya adalah jenis kelamin. Ya, jenis kelamin juga perlakuannya sama seperti tadi siswa. Kita blok, kemudian dikasih nama jenis kelamin. Ini apa ya? Gender misalnya, gender. Nah, enter. Nah, setelah kita beri nama, maka data-data ini bisa kita undang. Langsung kita buka lembar kerja baru. Kita beri judulnya daftar hadir tatap muka atau daftar hadir dalam pertemuan. Daftar hadir tatap muka, daftar hadir dalam pertemuan, ya, bisa juga dalam pertemuan. Nah, daftar hadir untuk siapa? Guru atau mata pelajaran? Kemarin di sini adalah mata pelajarannya seni budaya, ya, seni budaya, supaya sama dengan yang ada di sini. Kemudian data-data yang lain yang kita masukkan adalah kelas, kemudian semester,
master. Kemudian di sini mungkin gurunya siapa, guru yang mengajar, guru. Untuk mata pelajaran tadi enggak udah ada di sini. Oh, ini NIP aja ya, NIP. Nah, kita beri titik 2. Ini juga dikasih titik 2. Nanti kita rapikan. Kemudian kolomnya adalah nomor, kemudian nama siswa, kemudian jenis kelamin, biasanya ditulis L atau B, laki-laki atau perempuan. Kemudian di sini pertemuan ke, pertemuan ke. Nah, pertemuan ke di sini adalah pertemuan keberapa? Ke-1, ke-2, dan seterusnya. Berdasarkan pengalaman yang sudah ada dan sesuai dengan kalender pendidikan, bahwa di dalam satu semester itu hanya kurang lebih 23 pertemuan. Nah, kurangnya sedikit, lebihnya juga sedikit. Maka kita buat di sini 23 atau kita lebihkan 24. Nah, di sini. Kemudian dari jumlah ini kita ringkas atau kita padatkan, kita sempitkan kolomnya menjadi 3,5 misalnya, 3,5. Oke. Nah, di sini sudah. Kemudian nanti di sini adalah jumlah kehadiran atau jumlahnya, jumlah sakit, izin, atau alfa. Nanti kalau jumlah kehadiran tinggal mengurangi saja, 23 atau 24 dikurangi jumlah sakitnya berapa, jumlah izinnya berapa. Kita padatkan menjadi 4. Kita gabungkan. Kemudian di sini ini untuk baris yang di sini kita perlebar. Tujuannya adalah untuk menulis tanggal pertemuan 1, tanggal berapa, pertemuan 2, dan seterusnya. Kemudian ini kita kita gabungkan dan kita tengahkan. Nah, pertemuan ke ini sudah kita atur dulu sebelum kita melanjutkan. Kita atur dulu tata letak halamannya, masuk enggak dalam satu lembar. Kita memilih yang legal, kita pilih. Kemudian margin kanan kirinya kita tentukan, jangan terlalu lebar. Kemudian atas juga sama. Nah, ini kertasnya tadi sudah. Kemudian kita ternyata ini banyak yang tidak masuk. Nah, bagaimana nih kalau tidak masuk? Ya tentu saja harus kita buat perlakuan. Sementara ini nama siswa harus kita lebarkan. Kemudian di sini kita persempit. Masih separuh ya, separuh. Mungkin ini tidak tadi 3,5 ya, karena ini hanya butuhnya 2 digit, yaitu 24. Maka kita persempit lagi menjadi 2 misalnya ya, kita 2. Masuk enggak? Mudah-mudahan masuk. Nah, ternyata ini juga sudah bisa masuk, tapi masih ada juga yang belum. Mungkin ini kita persempit. Ternyata juga belum bisa masuk. Kita coba kita lihat. Nah, ternyata masih belum bisa masuk, belum bisa masuk dalam satu lembar. Mungkin ini kita kecilkan hurufnya menjadi 10.
kemudian kita pepetkan lagi menjadi 1,5. Nah, sudah masuk semuanya. Nanti kalau kira-kira ini kita, atau mungkin ini yang harus kita sempitkan. Kita sempitkan supaya bisa masuk. Ini tadi 4, kita jadikan 3 saja. Jadikan 1,5, kita jadikan 2. Kemudian di sini kita perlebar, terlalu sempit di sini. Tadi 1,5 kita jadikan 1,7. Mudah-mudahan masuk. Nah, masuk dan sudah lebar. Kita garis sedikit. Nah, sahabat-sahabat semua, ini sudah dalam satu satu lembar. Kemudian di sini kita gabungkan, kita perbesar saja dulu. Nah, kita perbesar supaya kelihatan. Nah, gabungkan. Nah, kemudian kita tengahkan di sini, tengah. Kita beri pembatas supaya jelas. Sementara ini sampai di sini dulu, kita beri pembatas. Nah, di sini ini gabungannya tidak sampai ke situ, tapi dari ini sampai, nah ini aja. Gabung, terus ini juga, ini gabung. Nah, gabung, kita tengahkan. Nah, sudah jadi. Ini adalah tabel kolom-kolom untuk membuat daftar hadir pertemuan dalam pertemuan. Nah, kita gabungkan, dan kita gabungkan, ditengahkan. Nah, mungkin ini enggak usah banyak-banyak, ini 23 saja ya. Jadikan 23 saja, hapus karena tidak begitu banyak biasanya. Kemudian di sini angka seperti biasa 1, 2 sesuai dengan jumlah ya, sesuai dengan jumlah siswanya. Kalau siswanya 30 ya 30, kita lebihkan saja ya, kita lebihkan 4. Kemudian kita blok ke kanan, kita beri pembatas. Nah, sudah jadi. Kemudian ini kita tengahkan, Nah, untuk yang di bawah ini kita kurangi saja. Ini untuk kolom jumlah siswa putra, bawahnya jumlah siswa putri, jumlah keseluruhan siswa. Melonjak, kita kecilkan saja. Di sini jadikan 10 supaya masuk. Ini juga sama. Nah, intinya Bapak Ibu sahabat semua, untuk kolom-kolom ini disesuaikan ya, ukurannya disesuaikan. Yang penting siswa itu bisa masuk. Untuk guru dan sebagainya kita pindahkan agak ke sini. Nah, terlalu mepet, kita letakkan di sini saja. Letakkan di sini. Nah, guru kita beri titik 2, kemudian nip juga kita titik 2. Kemudian kita atur, karena kalau guru di sini nanti nggak cukup, agak mundur lagi sih ya. Nah, mungkin nama gurunya ada yang panjang. Kemudian di sini butuh 3
kolom, kita jadikan 3 kolom aja. Nah, kemudian di sini kita rapikan. Nah, ini ya, kita gabungkan, kemudian ini kita gabungkan. Nah, selesai untuk format tabelnya. Sekarang kita memasukkan nama-nama yang ada di sini. Nama-nama yang ada di sini. Ini nama yang ada di sini. Ini adalah kolom untuk apa itu namanya? Kolom untuk nama. Tapi maka ini dipindah saja, letakkan di sini. Nah, kemudian kita geser ke kanan. Ini juga kita geser ke kanan. Ini kelasnya kita atur agar rapi dan menarik. Kalau seperti ini kan kurang menarik. Ini enggak begitu enggak membutuhkan keahlian khusus ya, tapi kita hanya menggunakan rasa saja. Kalau seperti ini kan sudah enak. Kemudian di sini kita gabungkan, kita merger sampai di sini semesternya. Nah, setelah itu kita perindah, kita kasih warna atau kita tebalkan. Selanjutnya untuk kelas ini nggak usah banyak-banyak, ini beratnya cukup di sini aja. Untuk kelas dan semester ini kita mengundang data yang sudah kita buat ya. Guru itu sudah dibuatkan data di database, NIP juga sudah ada di database dan sudah dikasih nama di sini. Ada bulan, ada gender, ada guru, kelas, kemudian mata pelajaran, NIP, ini sudah ada di sini. Yang belum semester, nanti kita menggunakan cara lain. Bagaimana kalau database itu tidak ditulis ya, tidak diberi nama ya. Bagaimana cara membuatnya sebagai tambahan pengalaman saja. Langsung saja kita pada kelas ya. Seperti kemarin untuk memanggil atau mengundang kelas, ini menggunakan data, yaitu data validasi. Klik data validasi. Kemudian di sini adalah list atau daftar. Yang kita undang adalah kelas, maka sama dengan kelas. Kita enter, maka akan muncul seperti ini ya, kelas. Nah, kita tinggal pilih kelas yang mana. Kemudian semester. Nah, semester di sini tidak ada. Memang sengaja tidak saya masukkan di database karena akan saya akan saya sampaikan pengalaman atau cara lain di dalam memberikan data validasi, membuat data validasi. Caranya letakkan di sini, kemudian seperti sama data validasi kita pilih. Nah, list atau daftar. Karena hanya 2, kita tulis saja Gasal atau ganjil. Atau mungkin mau pilihan ya, kalau pilihan ganjil terserah, Gasal terserah, kemudian genap dan seperti itu ya, genap. Nah, cuman seperti ini 3 ya. Kita klik oke. Nah, ini sudah ada, tinggal pemilihan mau milih yang ganjil apa milih yang Gasal. Ini sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat Bapak Ibu semuanya atau sesuai dengan aturan yang berlaku ya, sesuai dengan aturan yang berlaku kita pinggirkan. Kemudian untuk guru juga sama, kita klik data Pak ya. Kemudian cari data validasi ini, kemudian kita cari daftarnya. Nah, kemudian yang kita panggil guru ya, guru aja ya, tulis guru, maka akan muncul. Nah, di sini ada beberapa guru pilihannya. Kemudian untuk NIP
Untuk init ini kita menggunakan rumus ya, rumusnya adalah rumus VLOOKUP ya, VLOOKUP di sini. VLOOKUP. Nah, di bawah sendiri VLOOKUP. Di sini muncul kotak dialog. Di lookup value ini kita sorot yang guru. Nah, kemudian tabelnya itu adalah NIP. NIP. Kemudian tadi kan guru dan NIP. Berarti guru itu yang 1, NIP-nya yang 2, kita tulis angka 2 di kolom ya, di kolom yang kedua. Kemudian selain itu dianggap salah. Oke, muncul. Loh kok NA ya? Karena gurunya kan belum ada. Kok munculnya kok NA ya, pagar NA ya. Karena gurunya belum ada. Kita beri guru, pilih saja misalnya 1. Kan muncul, ini sudah muncul. Nah, di sini ya, sudah muncul. Selanjutnya kita akan mengundang siswa ya, kita akan mengundang siswa. Bagaimana cara mengundangnya? Menggunakan rumusnya adalah rumus VLOOKUP ya. Oh ya, maaf, kita kembali ke database dulu. Untuk siswa ini penulisannya ada yang ke bawah, ada yang ke samping ya, ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Kebetulan ini ditulis kelasnya di atas, kemudian anggota kelasnya ke bawah ya. Ini kelas 7B, siswa-siswanya ke bawah, atau mungkin ada yang kelasnya di samping kiri, kemudian anggotanya ke samping kanan misalnya ya. Nah, contoh ini sekaligus mengenalkan cara copy paste yang tidak sama ya. Yang di copy ini ke bawah, tapi kita pastenya ke samping. Ini sebagai tambahan pengalaman saja ya, kita letakkan di sini agar data ini tertulis ke samping. Maka maaf, ini belum di copy tadi ya. Maka di sini ya, ini kan data ini kan ke bawah ya, data ke bawah. Yang kita kendaki datanya adalah ke samping ya. Nama kelasnya ada di kiri, kemudian siswanya ada ke kanan, ke samping kanan. Maka caranya kita letakkan di sini ya. Turun atau di dalam paste jangan paste langsung, karena kalau paste langsung kita klik ya nanti sama, tapi yang kita hendaki berbeda. Maka kita pilih yang namanya transpose ya, transpose kita pilih. Kemudian tinggal klik transpose, sudah klik. Nah, ini siswanya sudah ya, sudah ke sana. Kemudian tinggal kita setelah di blok seperti ini tinggal diberi nama. Tentu saja jangan sama dengan nama yang di atas tadi. Kalau yang dari bawah ke atas itu kan namanya siswa, maka ini ya jangan siswa, sama-sama siswa tapi diberi perbedaan, misalnya siswa atau misalnya siswa 1 gitu. Kalau di atas kan hanya siswa saja, tapi ini siswa 1, enter. Nah, ini sudah masuk. Kita langsung masuk lagi ke sini. Bagaimana cara membuatnya di sini? Cara membuatnya di sini yaitu dengan rumus VLOOKUP. Maaf ya, kembali lagi dulu. Kalau yang seperti ini datanya ke samping, ini menggunakan rumusnya adalah rumus VLOOKUP. Nah, rumusnya pakai ini VLOOKUP, datanya ke samping vertikal ya. Kemudian vertikalnya ada sini, maksudnya vertikal, ini datanya ke vertikal. Nah, kalau horizontal kan ke samping. Nah, ini
Kalau ini ya menggunakan rumus adalah rumus HLOOKUP. Ya, HLOOKUP. Ya, horizontal ke samping lookup. Yang di samping maksudnya ini data ini. Kita menggunakan mana, pakai lookup atau VLOOKUP sama saja. Kita menggunakan VLOOKUP saja. Kalau VLOOKUP berarti siswanya siswa 1 ya. Siswanya siswa 1. Caranya adalah kita masuk ke rumus. Nah, kita masuk ke rumus. Kemudian pencarian, cari yang VLOOKUP, klik. Nah, lookup value-nya ya, lookup value-nya yang mana? Yang digunakan untuk mengundang adalah 7A ini. Ya, maka kita klikkan di sini. Nah, karena ini nanti data ini akan ditarik ke bawah, maka ini dikunci agar ini tidak ke bawah. Kalau tidak dikunci nanti ke bawah, maka tidak akan muncul siswanya. Maka ini harus dikunci. Caranya mengunci bagaimana? Caranya mengunci dengan menekan F4. Nah, ya, D-nya ini terkunci, ya, kolomnya terkunci, barisnya terkunci sehingga tidak bisa kemana-mana. Ke bawah tidak bisa, ke kanan juga nggak bisa, ke kiri juga bisa, ke atas juga nggak bisa. Mutlak absolut ada di sini. Kemudian di bawahnya, karena yang kita panggil adalah siswa, pakai rumus VLOOKUP, maka kita menggunakan siswa 1, ya, siswa 1. Nah, sama seperti siswa 1. Siswa saja juga sama itu ya, ada siswa 1. Ya, siswa 1. Kemudian di sini yang dijadikan kolom indeksnya menggunakan kolom yang B ini. Kemudian selain itu kita tulis false. False, kita enter atau kita oke. Nah, muncul. Ternyata di sini siswanya namanya panjang ya. Namanya panjang. Mungkin kita ya nanti diatur ya cara mengaturnya, atau hurufnya diperkecil, fontnya diperkecil, yang di 11 menjadi misalnya menjadi 10 atau menjadi 9 gitu ya. 10 saja. Yang penting ini bagaimana ilmu ini bisa diterima gitu. Kita tarik. Nah, di sini kita tarik sesuai dengan jumlah siswanya. Nah, sampai di sini. Coba. Ini sudah selesai. Kemudian di sini ini adalah jenis laki-laki ya, jenis kelamin yang namanya adalah gender ya. Maka di sini sama sebetulnya rumusnya sama, yaitu rumusnya ini rumus pakai VLOOKUP. Ini bukan VLOOKUP tapi datanya ke bawah ya, datanya ke samping ya. Kita pakai HLOOKUP. Nah, tadi VLOOKUP, sekarang HLOOKUP. Bagaimana caranya? Kita yang jadikan lookupnya adalah yang ini dan kita kunci agar tidak kemana-mana. Kemudian di sini adalah hanya gender saja, gender. Kemudian di sini yang dijadikan rujukan adalah yang ini sama. Kemudian setelah itu false. Nah, kita oke. Nah, akan muncul, ya, muncul. Setelah muncul, kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Sampai sini atau mungkin sampai sini juga boleh. Nah, ini sudah muncul, kita rapikan, kita tengahkan. Ya, ini sudah muncul. Ketika ini diganti, kelasnya ini diganti, maka siswanya juga akan berubah. Nah, kita ganti berubah sehingga tidak perlu menulis satu persatu. Ini cukup. Ketika nanti ganti tahun ajaran, tinggal mengganti database-nya saja. Data-data ini tidak perlu diganti. Nah, ini sudah selesai. Sudah selesai. Kemudian di sini ada jumlah
siswa putra, yaitu menjumlah jumlah laki-lakinya itu berapa. Jumlah laki-lakinya itu berapa, kemudian lagi jumlah perempuannya itu berapa, totalnya berapa. Kalau total ini kan ini tambah ya, siswa putra tambah siswa putri, menggunakan rumus seperti itu bisa. Yang ini ditambah yang putri 0, karena ini belum masuk. Ini menggunakan rumus. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah pakai rumus kontif ya, rumusnya ini. Nah, kalau di sini ya, kalau mau pakai kotak dialog di rumus ya, rumus, kemudian di sini fungsi ya, fungsi, klik di sini ada statistik, kita cari yang count. Kalau count ini ada, tapi yang count if itu menjumlah dengan kriteria tertentu ya. Yang dijumlah adalah kriteria tertentu, klik. Nah, ini ranknya mana yang akan dijumlah dari ini ke bawah ya. Kemudian kriterianya apa? Karena putra itu laki-laki, kriterianya yang dijumlah adalah yang huruf L. Jumlahnya berapa? Ya, kita klik, nah, maka tersini terus 12. Jumlahnya masih 12. Yang putri bagaimana? Juga sama. Rumus, kemudian fungsi lain, ya di sini pilih yang statistik, pilih yang countif, ya, pilih yang countif, count if boleh, klik. Nah, di sini tabelnya di sini, ya, ini tarik sampai di sini. Yang kita jumlah adalah P-nya. Ya. Berapa P-nya? P. Nah, muncul 10. Padahal ini 23 ya. Padahal 23. Kok ternyata kok di sini kok 10. Ini mestinya 11 sehingga 23. Ya, kadang-kadang gini, sahabat semua. Di dalam menulis ini kadang-kadang misalnya contoh saja ya. Contoh saja misalnya angka ini yang sudah saya hafalkan. Nah, ini LD ya, LD. Kita tekan L ya, sudah muncul. Ya, sudah muncul. Tapi bukan L yang dihendaki, maka kita rubah dulu. Ini kita manual saja. Misalnya di sini ini pasti ada yang penulisannya tidak pas. Kita perbaiki. Kita kembali. Nah, kan ternyata jumlah siswa putra 10 ya, yang putrinya yang 13, terjumlah ada 13. Jadi data tadi yang belum valid, belum validnya ya tadi, kalau kita sudah terlanjur menulis kalau lama, ketika kita tekan L langsung lama terus kita enter. Sebenarnya tidak seperti itu ya. Ini sudah dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, ini 23, ini sudah 23 ya. Karena ini datanya sudah valid, penulisannya sudah benar. Tambahan lagi, biasanya di sini untuk apa itu namanya, untuk nama ini dikasih tanda, atau yang laki-laki hitam, yang perempuan yang P ini diberi warna merah. Ini juga bisa ya. Yang kita format di kolom ini, yang kategori P itu diberi warna merah, yang lain tetap hitam. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan format kondisional ya.
format kondisional itu berada di beranda atau di home. Nah, ini formatting ya, format kondisional. Di sini klik, kemudian cari aturan baru. Nah, di sini yang kita format adalah format hanya selnya saja. Kalau di dalam bahasa Inggris urutan saja ya, dari nomor 2 dari atas kita klik. Kemudian di sini ini biasanya ada tulisan between, ternyata antara. Ya, pokoknya yang bagian sini aja lah. Kita klik, kemudian kita ekuivalen ini sama dengan klik. Nah, di sini huruf apa yang akan kita format? Hurufnya huruf P. Formatnya apa? P ini. P ini diberi format warna merah. Kita cari warna merah, kita klik yang ada di sini. Ini otomatis kita klik muncul warna-warna, kita pilih yang ini. Klik. Nah, di sini sudah merah, kita oke. Oke lagi. Maka di sini yang yang huruf V merah semua. Ya. Kita ganti, bisa kembali ke C. Nah, di sini ada kesalahan penulisan ya, ada kesalahan penulisan, pasti ada kesalahan penulisan. Kita tengok lagi yang C ya, yang C. Ini datanya enggak valid ini ya. L P L ini enggak valid nih ya, penulisannya. Nah, kita kembali. Nah, ini masih juga belum ya, masih juga belum. Berarti ada, ini kurang satu ini ya, kurang satu. Jumlahnya 23 ya, di sini. Ini kurang satu yang C itu. Siapa ini C? Ya, ini kurang satu, makanya. Nah, di sini kan jumlahnya kan yoga ini laki-laki, tapi di sini belum masuk. Nah, oke, langsung kita tengok udah masuk 23 ya. Ganti yang apa itu namanya? Kembali yang A. Nah, P ini udah ganti tempat atau ganti yang perempuan laki-lakinya. Demikian sahabat-sahabat yang berbahagia, sekilas bagi pengalaman yang biasa kami lakukan. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, bagi Bapak Ibu guru semua. Bila ada manfaatnya silakan di-share, diberi komen yang komen yang baik ya, jangan yang menjatuhkan ya, agar kita semakin semakin semangat untuk membuat tutorial-tutorial berikutnya. Selain itu saya mohon maaf karena bukan berarti saya menggurui, saya lebih pintar, tapi ini berdasarkan pengalaman yang sudah pernah saya lakukan. Selain itu, yang belum saya lakukan, saya belum punya ilmunya. Gitu ya. Demikian. Oh ya, maaf, ini biasanya di sini ada mengetahui dan sebagainya, kita copy saja dari sini. Ya, kita copy saja. Copy. Kita letakkan di bagian sini. Nah, mana ini bagian ini? Klik. Atau yang kita copy ini dulu. Ya, ini dulu kita copy. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, kemudian yang ini copy, letakkan di sini. Ternyata kacau ya, ternyata kacau karena baris-barisnya tidak sama. Kita ganti aja ya. Misalnya di tempat di mana kita mengajar ya, kabupatennya atau kecamatannya ya. Kebetulan saya mengajarnya di sini.
kemudian di sini adalah guru mata pelajaran. Ya. Kita gabungkan saja, sudah muncul guru mata pelajaran di sini. Kita gabungkan. Kenapa tak muncul? Gampang aja kan? Kita tinggal ngopi saja di sini. Kita ngopi, ini karena maaf ini ya, ini harusnya sejajarnya di sini. Hapus saja. Kita ngopi saja di atas. Data ini kita copy, munculnya sama. Kemudian ini tulis NIP-nya ditambah dengan yang ada di sini. Nah, di sini sudah apa itu namanya? Nah, sudah muncul atau kurang. Nah, sudah semua. Ini ganti kepala sekolah. Ini juga sudah ganti langsung. Ya. Ini terserah ya, kepala sekolahnya siapa. Ini berdasarkan yang ada di sini. Demikian sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Dan kita bertemu lagi di video yang akan datang, yaitu membuat daftar hadir siswa. Ini agak rumit, untuk yang akan datang agak rumit, maka saya pisahkan dengan video yang ini. Jangan sampai ketinggalan, silakan diikuti terus video-video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.